Halo, selamat malam sahabat screening saham bersama saya Idris Herkan Apandi ya. Hari ini kita mencoba membahas buy on breakout versus buy on retracement ya. Mana strategi yang paling jitu ya berdasarkan AI, apakah breakout atau retracement ya seperti itu. Oke, langsung saja untuk screeningnya kita tetap menggunakan saham-saham menarik dilihat dari Stockbit ya. Langsung saja dibuka Stockbitnya, maka akan muncul di screening ya secara teknikal ya. Secara teknikal ini ada pilihannya. Kita mau yang breakout, misal breakout MA10 hari ini atau MA20 hari ini. Itu seperti itu. Yang kedua versusnya adalah retracement ya. Saham yang mengalami long term itu uptrend, namun saat ini harganya sedang koreksi. Oke, yang pertama kita coba lihat saham-saham yang breakout MA10 hari ini ya. Yang breakout hari ini di MA10 ada BBCA ya, ada Goto, Bumi, PTBA, dan banyak lagi diantaranya BRPT, Slim ya, INDF, Arto, dan seterusnya. Ada juga Indi, Ali. Nah, ini kita tetapkan dulu di sektor mana kita mau lihat ya. Kelapa sawit juga ada di saham bank bank digital ya. Tadi ada Jago, BBYB, ini ada juga Doit. Banyak sekali ya saham yang bisa dilihat. Kemudian kita lihat lagi yang breakout MA20 today ya. Goto masuk juga ya. Ada juga Japa, Pewon, ini konstruksi ya. Apamat, Cipin, Ayam, Ali masuk lagi ya. Di sektor kelapa sawit, Agro, Bank Digital ya. Anaknya kayaknya Bank Digital masuk nih ya. Mapa, ada Mapa, Nice, Kiciluk ya seperti itu. Nanti kita akan lihat saham-sahamnya ya. Selanjutnya saham yang mengalami kenaikan namun ada penurunan. Kita sebut buy on retracement ya. BBCA masuk ya. BRIS pernah naik tetapi mengalami penurunan. Ada Saratoga, Indofood ya, Kalbe Farma, Toba, Tugu, Nispe, TSPC, MIDI ya, SMSM, Piwon. Baik, oke. Banyak sekali ya saham-saham menarik. Kita coba cek karena BBCA muncul ya. Baik itu MA20, MA10 kalau nggak salah ya, BBCA. Ya, MA10 BBCA, MA20-nya nggak ada. Jadi retracement-nya BBCA juga menarik. Coba kita cek dari AI-nya, apakah sudah ada konfirmasi beli ya. Nah, belinya seperti apa? Oke, akan saya jelaskan. Posisi beli ya, buy on breakout maksudnya kapan harga tertinggi ya terakhir ya seperti ini ya. Ini kemarin ya. Ini contoh ya. Ini contoh bahwa di 10.500 itu pembatasan harga tertinggi dua kali kena ya, tapi gagal. Ini menjadi pembatasan. Suatu saat jika saham ini mengalami kenaikan di atas 10.500, namanya buy on breakout. Maka ramai ini pembelinya. Seperti itu. Ini ramai pembelinya. Hingga saham naik. Seperti itu. Oke. Bagaimana dengan buy on retracement? Buy on retracement adalah ketika saham sudah naik, prosesnya
prosesnya masih uptrend ya. Coba kita lihat apa yang dimaksud buy on retracement, yaitu prosesnya uptrend. Nah, seperti ini ya. Kalau sekarang sudah patah tren untuk BBCA, seperti itu. Jadi ini bukan lagi beli buy on retracement karena sudah patah tren. Seperti itu. Buy on retracement ketika ini ya, studi kasusnya ketika arahnya naik, mengalami penurunan. Nah, ini berkali-kali AI-nya ya. Coba bisa dicek aja ya, AI di sini masuk terus buy on retracement. Ketika ada penurunan, beli lagi dan nah seperti ini ya. Ini garis indikator AI masih berada di sekitarnya. Jadi ini AI yang saya gunakan adalah machine learning Lorentzian classification ya, seperti itu. Nah, ketika sudah patah tren, ini namanya bukan buy on retracement lagi ya. Akan tetapi kita akan menunggu buy on breakout. Adapun ini untuk membantu aja ya Fibonacci retracement-nya. Ini menjadi pembatasan resiko kapan waktu yang pas untuk kita ambil posisi ya. Seperti ini ya. Dari zona 100% retracement-nya ternyata saham ini telah mengalami penurunan hingga menyentuh di 23,6% retracement-nya. Ini menjadi area beli yang bagus ya, seperti itu. Nah, ini menurut saya ya di BBCA ini akan melanjutkan sideways-nya ya. Sideways-nya karena belum ada tanda-tanda breakout. Nah, ini akan menjadi patokan di 10.575. Ini akan menjadi batasan untuk penentu buy on breakout berikutnya. Jadi konsep buy on breakout itu adalah para trading ya membatasi kapan saham ini tidak jadi melanjutkan trennya ya, tertahan ya. Ini contoh 10.575. Nanti akan ada lagi proses mencoba menembus 10.575-nya, namun gagal lagi. Disebut juga itu sideways ya. Ini di zona sideways nantinya. Si trader itu mesti sabar ketika menghadapi saham-saham yang sedang sideways. Seperti itu. Jadi menunggu kesempatan buy on breakout di harga 10.575. Makanya kalau Bapak Ibu yang mengamati ya, kalau saya tidak bisa mengamati per per menitnya, nggak bisa standby karena juga ada pekerjaan lain. Jadi jarang saya melakukan buy on breakout. Lah, kalau begitu kenapa tidak ambil sekarang aja? Toh nanti juga akan breakout. Nah, ini kan logika berpikirnya. Benar, tetapi kita tidak tahu kapan waktunya. Jadi seorang trader itu mereka masuk, ya saya bilang tradernya seperti scalping saja ya. Jadi mengambil kesempatan ketika dia breakout nanti ya, karena ini udah ada pembatasan untuk zona breakoutnya. Breakout kecil namanya ya, breakout kecil. Breakout besar ya nanti di sini ketika sahamnya mulai berbalik arah, nanti ramai lagi ketika dia mampu menembus 10.950. Nah, seperti itu. Untuk seorang trader berbeda
cara berpikirnya dengan seorang dividend investing atau yang jangka panjang. Kalau jangka panjang, kapan saja dia mau ambil barang, ambil ya. Seperti itu. Hari ini memang ada kenaikan, dia mampu menembus retracement di 425-nya, maka arah selanjutnya ya Fibonacci emas. Kenapa saya bilang Fibonacci emas? Ini banyak literatur yang mengatakan kalau saham dalam tren naik kemudian turun hingga 65, 61 sampai 65, ini zona untuk beli kembali seperti itu. Fibonacci emas. Ini konsep dalam trading ya. Oke, kita ambil contoh yang lain lah ya. Mungkin ini untuk mencocokkannya susah juga ya karena ini patah tren ya. Patah tren dari kenaikannya ya seperti itu. Tren naiknya patah. Semoga saja ya tidak turun ya. Kalau kalaupun nanti masih di bulan Oktober ini dikhawatirkan menjadi bottomnya para saham-saham ya seperti itu. Awal November baru ngegas. Namun kita akan dapat stimulus berupa pelantikan presiden tanggal 20 Oktober kalau nggak salah. Maka stimulus ini mudah-mudahan disambut pasar dengan positif ya. Presiden baru, kebijakan baru. Nah, seperti itu. Mungkin masih mendengar pidato pertama dari presiden, kemana arah kebijakannya. Baru-baru ini Prabowo, ya, Presiden Prabowo yang belum dilantik, ya, saya bilang presiden, mewacanakan adanya pemotongan eh, pajak properti. Itu yang membuat saham-saham properti naik, ya. Jadi Bapak Ibu selain mengamati pola chart, juga sentimen ini perlu, ya. Sehingga saham yang berhubungan dengan properti itu terdorong ya, baik itu di saham-saham properti yang mendukung juga dari saham semen ya. Terus dari segi pembiayaannya ya tentu BBTN akan terlibat juga di saham-saham properti, maka aspek itu akan menjadi naik. Namun ya, karena ini masih bulan Oktober, di mana Oktober, November itu fasenya ya, fasenya jualan ya. Ingat ya sekali lagi, di market itu fase jualan itu bulan 4, April, Mei ya. April, Mei, Mei jadi bottom dimulai dari Maret lah ya. Maret, Maret, April, Mei ya siap. Itu pantangan untuk trading ya. Kalau saya gitu pantangan untuk trading, ambil tunggu di bottom Mei ya, seperti itu. Kemudian Oktober puncak, September, Oktober itu fasenya jualan lagi. Jadi kemudian nanti November awal mulai ngegas lagi sampai ke Desember. Desember puncak, kemudian ketemu lagi Januari akan take profit dulu sebelum sebelum menemukan Februari sampai Maret itu naik lagi. Jadi pola-pola itu harus dipahami dulu. Ini pola market ya. Ya kalau mau aman ya nanti tradingnya di bulan Desember saja. Bulan Desember, Februari, Maret, dan Agustus. Itu sebarang saham saja sudah saya buktikan tanpa harus analisa-analisa itu bisa menghasilkan cuan. Jadi dalam trading itu cukup 3 bulan itu ya, eh, Juli Agustus, sekali lagi diingat Juli Agustus
November Desember November Desember sebentar lagi ya, itu masanya trading ya. Kemudian Februari Maret, jadi ada 2 bulan biasanya ya, kebanyakannya ditambah lagi dukungan-dukungan chartnya seperti itu. Oke, kita akan melihat lagi saham menarik lainnya ya, saham BRIS ya. BRIS ini sampai sejauh mana retracement-nya? Ini BRIS berarti sudah naik tapi mengalami penurunan. Kita mau ambil retracement-nya ya, BRIS. Menarik juga di BRIS ya, AI konfirmasi buy ya, karena mantul di 100 ya, 100% retracement 2850 yes, yang menggunakan retracement karena dia tidak menjebol area retracement. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk trennya, coba kita lihat untuk trennya. Jadi kalau mau retracement, kita harus benar-benar lihat trennya. Ya, trennya belum patah ya, belum patah. Seperti itu. Tren di BRIS belum patah. Patah jika dia 2820. Ini juga belum patah. Artinya apa? Masih dalam tren naik. Jadi kalau dalam tren naik, tinggal menunggu eh, bulan ya, bulan Oktober ini berlalu ya. Seperti itu. Nah, ini sudah ada konfirmasi buy on retracement ya. Walaupun kita tidak dapat benar di harga 100% Fibonacci ya, tetapi ada indikator AI Lorentzian-nya buy on retracement untuk di BRIS. Jadi konfirmasinya adalah buy on retracement. Ada juga ya, ada juga seorang trader masih menunggu nih breakout kecil, namanya breakout kecil ya, karena dia turun ya dari breakout kecil ini masih menunggu konfirmasi breakout kecil dulu ya di 3080. Jadi jika saham ini mula-mula hijau ya, kemudian sahamnya mulai naik ya, mendekati 380, 3080, maka trading seorang trader akan banyak menunggu di 3090. Seperti itu. Jadi BRIS ini menjadi studi kasus yang menarik ya. Sesuai judul kita hari ini, buy on breakout versus buy on retracement. Sekarang kita dapatkan contoh buy on retracement ya. Buy on retracement untuk BRIS-nya. Karena arah trennya masih naik ya, seperti itu. Coba kalau kita lihat bisa juga arah tren yang ini yang dekat, jangka dekat. Jadi seperti ini ya, arah trennya masih arah tren naik ya. Jangka panjang, kemudian jangka pendek. Baik, saya ulangi penjelasan saya. Kapan itu buy on breakout? Buy on breakout itu ketika nih breakout kecil ya di 3080. Jadi Bapak Ibu yang suka buy on breakout nanti akan rame ya. Para trading akan rame ketika menembus breakout kecil dulu ya. Kemudian seberapa jauh
ini akan dihantar ya. Jadi Bapak Ibu yang trading ini ketika rame memang agak cepat. Ini saya ilustrasikan dapat berapa persen ya kalau buy on breakout. Karena pembatasan breakout selanjutnya itu menjadi resisten. Jadi ya dapat sekitar 3,7% jika buy on breakout. Jadi seperti itu akan tertahan di sini. Ini di sini akan banyak jualan ya seperti itu. Kemudian jika menembus ini akan laju sahamnya. Ini konsepnya ya. Jadi tidak perlu menunggu lama-lama, cukup memantau pola chart dan pergerakan saham di bid offer-nya juga. Seberapa banyak yang berdagang di hari itu. Itu konsepnya ya. Kalau sekarang buy on retracement. Kalau buy on retracement memang agak lama nunggunya. Tetapi kita dapat harga di bawah. Berbeda dengan harga buy on breakout. Ini breakout yang pertama jika berhasil nembus, kemudian terhenti di sini karena target mereka sudah tercapai, trader biasanya menjual barangnya di sini. Kemudian jika terjadi breakout lagi, maka si trader yang tadi jualan biasanya ambil lagi barang. Jadi konsep trader itu gitu. Karena merasa ini menjadi breakout yang selanjutnya. Seperti itu. Tetapi bagi buy on retracement, ketika ambil barang, mulai ada pembalikan arah, ya, sehingga AI pun menyatakan buy on retracement. Tetapi lama nunggunya. Bisa jadi saham ini di bawah turun dulu dari harga beli kita. Ya, seperti itu konsepnya. Tetapi jangan khawatir ketika masih dalam tren naik, ya, trennya masih naik, jangan khawatir. Maka hanya masalah waktu saham ini nanti juga akan breakout karena ramai yang menantikan saham ini akan breakout. Konsepnya seperti itu. Kalau sekarang buy on retracement, udah boleh ambil buy on retracement. Strategi mana yang jitu? Silakan Bapak Ibu uji sendiri ya. Contoh lagi ya, silakan Bapak Ibu uji sendiri. Saya ambil di sini. Di sini ya. Kita mundur pada tanggal berapa? Ini kan dalam tren naik ya. Setuju ya Bapak Ibu? Tren naik, kemudian mengalami penurunan. Ini di AI memang terakhir beli buy on breakout juga ya. Buy on retracement ya. Ada turun. Sebenarnya kalau mau ambil, diambil AI yang bilang juga ambil. Tetapi berdasarkan pergerakan harga AI ada jualan ya. Jualan. Kemudian yang terakhir baru diambil. Diambil lagi. Kemudian naik ya. Kemudian mengalami penurunan. Nah ini AI belum ada jualan. Kemudian diambil lagi buy on apa ini? Buy on retracement. Benar. Buy on retracement. Kemudian apa? Nah ini, yang ini ya, yang ini Bapak Ibu ya. Ini ketika dia turun, ini namanya pembatasan kecil ya. Breakout kecil. Nah di sini dia mencoba breakout yang ini. Jadi ada saham turun dulu ya, sekali, dua kali, kemudian dia mencoba naik. Nah ini jadi breakout kecil. Breakout kecil baru trading itu banyak yang melakukan pembelian. Kemudian mereka melakukan penjualan di sini. Banyak yang jualan. Si bandar masih menahan dong ya. Ini si trading aja ini yang udah jual lagi barangnya. Kemudian masih menunggu konfirmasi. Yang tadinya udah jualan, karena ini breakout di batas ini ya.
Yang ini namanya breakout kecil, ya saya bilang ini breakout besar. Jadi rame lagi ini sahamnya sampai batas yang nggak tahu juga ya. Kemudian saham turun lagi ya menjadi batas untuk breakout kecil. Seperti itu seterusnya. Dan akhirnya saham mengalami penurunan. Nah, ketika penurunannya jadi panjang, ini namanya buy on retracement kembali. Jadi, jadi Bapak Ibu kalau mau fokus trading, jangan kebanyakan eh, sahamnya ya. Fokus pada beberapa saham yang trennya naik, ya arah trennya naik seperti itu ya. Nah, ini arah trennya ya. Banyak sekali rekomendasi AI-nya ya. AI belum jualan sampai di puncak. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita ikuti AI ini, win rate-nya di 88,4% ya. AI yang saya gunakan adalah Lorentzian Classification ya, machine learning. Kemudian tambahannya adalah Fibonacci. Sebenarnya AI-nya banyak ya, Bapak Ibu. AI-nya banyak. Ada rate of break itu untuk mengetahui tekanan jualnya ya, tekanan jual. Tapi tidak bisa saya masukkan karena pembatasan AI-nya hanya dua indikator. Jadi saya nggak mau bolak-balik. Jadi fokus pada buy on retracement maupun buy on breakout. Jadi seperti itu. Ini ini yang ngajarkan ini Miss Ellen ya, Miss Ellen. Saya sudah mengikuti beliau selama 1 tahun ya, buy on retracement dan buy on breakout. Itu aja pilihan di M-Trader ya. M-Trader itu seperti itu konsepnya. Oke, kita lanjut ke saham menarik lainnya untuk studi kasus kita ya. Kalau BBCA kurang pas tadi, buy on kita cari Saratoga ya atau Indofood Saratoga dulu ya. SRTG. SRTG bagaimana? SRTG SRTG AI belum jualan ya. Ada apa ini AI belum jualan ini? Memang waktu itu AI memang sudah cuan banyak ya si AI bagi yang ikut AI. Kalau di sini buy terus di AI ya. 3 kali buy akhirnya banyak. Kemudian karena merasa AI ini cuan banyak, dia nggak mau jualan ya. Dia yakin si AI ini malah buy on retracement si AI-nya di sini. Nah, kita tunggu AI saja ya. Seperti itu saja. Ini seharusnya AI ini jualan ya. Tapi menurut saya pertimbangan AI-nya volume ya. Saya takut volumenya kecil, makanya belum ada yang membuat AI untuk jualan. Jadi baru yang jualan ini baru retailnya ya. Sementara bandarnya yang punya barang dia belum belum jualan. Jadi dia masih menunggu ya, masih ingin ambil barang lagi untuk di breakout-kannya. Ini dugaan saya seperti itu. Karena dari beberapa perdagangan ya menarik karena AI masih pegang barang ya. Harga masih di bawah indikator AI, namun ya secara retracement dia jebol di 100% Fibonacci. Ini hati-hati karena ketika dia jebol body maka arahnya 2180. Dikhawatirkan saham ini berbalik arah menjadi downtrend. Ini kalau udah downtrend gagal buy on retracement-nya ya, retracement-nya gagal.
Jadi kita tinggal menunggu buy on weakness namanya. Buy on weakness itu kita nggak tahu batas bawah, yang jelas buy on weakness itu diambil dari sideways yang berkepanjangan ya. Sideways yang berkepanjangan ini weakness, buy on weakness. Kemudian ada breakout, buy on breakout. Kemudian di sini buy on retracement. Jadi menentukan pola itu juga kita hanya belajar dari setelah terjadi ya. Seperti itu memang tidak fair juga karena belum ketemu saham-sahamnya ya. Kalau ini ini retracement-nya menurut saya sudah lewat karena retracement-nya ini ya harusnya AI ada pembatasan risiko, tapi karena AI-nya ambil barang dari bawah, dia masih merasa cuat, jadi AI nggak jualan. Oke, kita coba cek saham yang lain ya. Ini kalau mau ambil di Saratoga berisiko juga karena jebol di retracement 100%-nya. Kalau mau ambil ya nawarnya di 2180. Kita kombinasikan AI buy on retracement-nya menggunakan Fibonacci juga ya. Seperti itu saja. Jadi kalaupun profil risikonya rendah, saya rasa jangan ya karena apa? Di sini nanjaknya terlalu terlalu apa? Curam ya, terjal. Nanjaknya takutnya longsornya terlalu terjal juga, nggak ada kesempatan buat kita keluar. Seperti itu yang dikhawatirkan. Oke, selanjutnya kita yang terakhir saja ya malam ini. Saratoga sudah. Coba kita lihat Indofood ya, atau di saham bank. Saham bank banyak juga ya. Nispe saham bank. Coba kita lihat INDF, INDF ya. INDF, INDF belum ada konfirmasi buy juga oleh AI ya, tetapi sudah berhasil retracement-nya mantul di 100% Fibonacci ya di 6850. Jadi bagi Bapak Ibu yang mengamati saham ini Fibonacci 100% ini banyak sekali saham-saham yang mantul ya. Seperti itu. Saya juga sudah melihat di saham semen mantul area 100% Fibonacci. Kemudian BBTN ya mantul 100% Fibonacci. Jadi kalau seperti itu polanya tunggu aja ya di saham yang lain kita coba di Fibonacci-nya yang mantul 100% area. Untuk buy on retracement Indofood belum ada AI buy ya. AI masih buy ketika masih di bawah ya. Ini AI-nya sudah lama sekali dan AI belum jualan. Ini ada faktor yang lain ya. Menurut saya ada faktor yang lain nah ya karena berhubung ini Oktober saja mungkin ya ini kalau Oktober sudah lewat ya bisa jadi ini akan akan laju lagi trennya arahnya naik lagi. Oke, langsung saja untuk buy on breakout kecilnya di 7100 itu kalau buy on breakout, kemudian buy on breakout berikutnya di 7250. Seperti itu konsepnya. Ketika buy on breakout ini ramai, trader masuk itu ramai. Karena banyak trader yang mengamati saham ini. Jadi mereka punya layar itu banyak. Mereka lebih suka buy on breakout. Karena apa? Karena belinya hari itu, mereka jualnya juga hari itu juga. Konsep buy on breakout itu cocok untuk scalping, ya, seperti itu. Tetapi kalau buy on retracement,
itu jangka waktunya agak lebih panjang ya, seperti itu. Berharap dia breakout dulu. Jadi cuannya memang lebih banyak buy on retracement dibanding buy on breakout. Tetapi waktu yang diperlukan lebih lama di buy on retracement. Ya, itu dua sisi ya. Waktu yang kedua kepastiannya belum tahu. Jadi seorang trader scalping seperti malam ini ya, mereka sudah membatasi. Kalau ternyata ini breakout di 7.100 ya, kemudian apa? Di bid dan opernya banyak yang berdagang ya, konsepnya itu, maka mereka memilih trading di saham itu. Itu konsepnya. Ya kalau ikuti AI cuannya udah banyak ini ya. Apa AI-nya ya? AI-nya Machine Learning Lorentzian Classification. Jadi ketika muncul buy lagi ya, ya sabar saja untuk buy AI ini ya, sabar. Kalau nggak sabar kita akan dibawa turun ya, takutnya seperti itu. Jadi kalau AI ini banyak sekali pertimbangannya ya. Untuk win rate-nya kecil ya, 72% ya, masih ada resiko ya di saham ini. Oke, ada lagi nggak? Saya itu buat konten tanpa ngelihat-ngelihat dulu ya, mana saham bagus, mana saham yang tidak. Jadi langsung saja ya, alami ya, mana yang mau saya buka. Coba breakout, ada saham breakout, breakout MA ya. Yuk kita fokus di ini aja. Coba kita buka ini saham yang membagikan dividen ya, 4 kali dalam setahun ya, SMSM ya. Kalaupun Bapak Ibu nyangkut setidaknya 4 kali setahun sahamnya ketika dekat dengan hari pembagian dividen, saham ini naik lagi ya. Saya pun hampir lupa ya, ada satu kategori lagi di saya ya, yang jadi pertimbangan saya adalah apa? Bapak Ibu pasti tahu, asing masuknya ya, asing masuk dan asing keluarnya. Bagaimana persentasenya? Ini kan masih ya, modal asing masih banyak di sini ya. Ya, oke. SMSM, Selamat Sempurna. Wah, asingnya jualan ya, nggak jadi ini buy on breakout. Asingnya jualan, sorry. AI-nya jualan tipis ya, merahnya nggak terlalu kuat seperti itu. Baru aja beli ya, baru aja beli. Ya begini, karena masih ada resiko ya seperti itu. Ini sideways ya. Kita coba lagi lah, cek lagi saham berikutnya. Apa yang menarik? Nispe aja lah ya, Nispe. Wah, saham bank ya. Coba kita lihat asingnya bagaimana. Ini udah saya bahas bahwa asingnya itu keluar banyak ya. Ada di pembahasan asingnya pada jualan, tapi bagaimana AI-nya bisa Bapak cek, Bapak Ibu cek. Ya, asingnya keluar, tetapi bagaimana dengan apakah ini menarik? Apa nama sahamnya? Nispe ya. Oke, Nispe menarik ya, menarik karena belum juga breakout ya. Ini yang mau beli di breakout nunggu ya. Ambil aja pembatasannya di 1365 terendah sebelumnya ya, menjadi batas breakout kecilnya ya. Ketika ini lolos, maka ramai trading yang mengikuti dengan catatan ya, saham ini ramai ya,
di bid opernya juga rame ya seperti itu. Tetapi sekali lagi saya menemukan beberapa saham di retracement 100% ini banyak yang mantul. Jadi begitu saja ya untuk saham-saham yang berfundamental. Tadi INDE mantul area 100, NISP mantul area 100. Saham semen ya, saya ingat saham semen ini SMGR ya kalau nggak salah. Nah, ini kembali ke, kalau nggak salah, mantul juga area 100. Nih ya, banyak saham-saham yang mantul area 100 retracement ya, apalagi BPTN. Kalau nggak salah mantul juga. Ya, BPTN mantul juga ini area 100. Ya, seperti itu. Ini menjadi materi baru ya. Ternyata saham-saham fundamental area retracement 100% itu menjadi kunci kita juga ya. Jadi yang mantul-mantul area 100 retracement ya menarik untuk kita koleksi ya, menjadi buy on retracement. Untuk AI-nya sendiri di BBTN masuk terus ya, belum ada jualan, dengan percaya dirinya ya si AI nggak jualan dia ya. Nah ini contoh ya, ini contoh saya menemukan buy on breakout. Ini contoh nih. Ini sekali ya, buy on breakout, laju sahamnya ya lumayan dapat 3 sampai 4%. Sampai ke puncak banyak yang jualan, bandar masih nahan harga, besoknya lagi breakout lagi di zona ini ya. Nah, tetapi ya saham yang sedang naik biasanya dia ada membentuk swing low dulu ya sebenarnya. Jadi Bapak Ibu yang belum punya, kita tunggu lagi retracement berikutnya ya seperti itu. Kalau untuk AI gas terus dia ya. Bahkan AI ini mandangnya apa ya? Nggak mau AI ini jualan. Ya, beli, beli, beli. Walaupun udah turun ya. Ya, ini disuruhnya kita investasi jangka panjang yang jadinya si AI ini ya. Kalau ini ada jualan ya. Oke, mungkin seperti itu saja mungkin ya. Bagi Bapak Ibu yang kurang mengerti atau kurang paham dengan buy on breakout, buy on eh, breakout, buy on retracement, kira-kira konsepnya seperti itu ya. Yang lebih jelas tadi di BRIS ya. Di BRIS contohnya jelas ya seperti itu. Ini beberapa kali buy on retracement dan sekarang mulai masuk lagi untuk di BRIS AI-nya win rate-nya 88% ya seperti itu. Oke, demikian pembahasan malam ini. Saya akhiri. Selamat malam.